Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Gimana kabarnya sekarang? Luar biasa pasti ya. Amin. Nah, di minggu ini kita akan melakukan ibadah minggu ini spesial banget karena minggu ini kita merayakan ibadah Pentakosta di mana Roh Kudus, Roh Tuhan tercurah atas kita dan kita menerima mujizat-mujizatnya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita masuk lebih lagi dalam menyembah Tuhan. Kita mau masuk hadiratnya pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Kaulah Allahku, penolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera yang ku rindukan di dalam dunia. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini ku hidup bagimu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Karena itu kerinduan kami Tuhan. Oh, jadikanku penyembah-Mu yang taat kepadamu. Hanya Engkau Allah kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Allahku, menolong dalam kesesakan jiwaku. Kau berikan ku damai dan sejahtera Yang ku rindukan di dalam dunia. hanya Kau Allah kami. Kau Allah yang setia, Dialah penjaga kita, pelindung kita, penjaga jiwa yang ada senantiasa, menuntun hidupku, pelita jalanku. kini ku hidup Mari sidang bagimu. jemaat Tuhan, sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, selalu menyembah-Mu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selamanya.
menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, itulah rinduku, jadikanku menyembah-Mu yang taat kepadamu. Jadikan kami menyembah-Mu yang taat kepadamu. Jadikan kami menyembah-Mu yang taat kepadamu. Jadikan Engkau Tuhan tempat pertama di hati kami Tuhan. Jadikan dirimu tempat pertamaku, Biarpun gelombang datang, dalam hidupku. tapi kami tahu Tuhan, Ku tahu Engkau selalu besertaku. amin, sampai selamanya. Sampai selama-lamanya. Kami mau menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu. Itulah rinduku, jadikanku penyembah-Mu yang taat kepadamu. Mari lebih lagi selalu menyembah-Mu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang. Dalam hidupku. Ku tahu Engkau, Engkau selalu besertaku. Sampai selama-lamanya. sampai selamanya. Hanya itu Tuhan, itulah rinduku, jadikanku
lagu ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk kami boleh selalu menyembah-Mu Tuhan. Apapun Tuhan musim dalam hidup kami. Ajar untuk kami selalu bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Selalu menyembah-Mu di setiap waktu. Terima kasih Bapak buat setiap kebaikan-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk meninggikan nama-Mu. Semua yang siap sama-sama kita mau katakan amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Bila kita terus selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan melalui setiap perbuatan kita, amin. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati kita karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Sama-sama kita mau angkat. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih jempolnya buat Tuhan. Sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Lebih lagi kita mau bersyukur dalam segalanya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kami mau angkat Tuhan. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah Kasih jempolnya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Biarlah di tengah pandemi ini kita mau belajar untuk kita tidak menyurutkan iman kita, amin. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
kami siap Tuhan masuk ke dalam lebih lagi Tuhan puji-pujian dan penyembahan-Mu Tuhan. Kami juga siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau lebih lagi masuk dalam penyembahan, puji-pujian kepada Tuhan. Kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap diberikan Roh Kudus-Nya. Kita yang siap dicurahkan mujizat-Nya. Mari sama-sama kita akan satukan hati kita. Yes. Yesus yang semangat, mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bersama-sama kita sembah Tuhan. Oh Allah, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Dengan urapanmu kami rindu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah kami Tuhan, urapi kami Tuhan, curahkan pada kami Tuhan Roh-Mu Tuhan. Dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
Kami telah memuliakan-Mu Tuhan, kami telah meninggikan-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, para jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan. Buka hati kami Tuhan, agar kami dapat menerima curahan berkat-Mu Tuhan, curahan roh-Mu Tuhan di hari Pentakosta ini Tuhan. Kami bersyukur kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Siapkan setiap kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini akan berbicara kepada kita semuanya tentang diurapi Roh Kudus untuk melayani. Hari ini peringatan Pentakosta buat kita semuanya. Saya mulai dengan kisah nyata, ada pemain basket namanya Jeremy Lin. Dia lulusan Harvard, dia bermain untuk tim di Harvard. Dan ketika pertama kali masuk NBA, Jeremy Lin itu bukan siapa-siapa. Bahkan dia kadang-kadang dilecehkan. Dari namanya saja kita tahu ya, dia adalah orang keturunan Taiwan. Orang Asia tempatnya bukan di NBA karena dia kalah postur. Buka matamu lebar-lebar seperti gambar saudara di sini ya. Postur kalah, mata kalah. Banyak tim tidak terlalu berkesan dengan dia. Dallas Maverick, Golden State Warriors, Houston Rockets pernah memiliki dia. Akhirnya dia pindah-pindah dan akhirnya pindah ke New York Knicks. Semua pelatih meremehkan dia. Walaupun masuk dalam tim-tim NBA, Lin sering dipinjamkan ke klub-klub yang lebih rendah. Dan Lin lebih banyak duduk di bangku cadangan. Bahkan tim terakhir New York Knicks sudah ragu dengan Lin dan sudah berencana menukar Jeremy Lin dengan pemain lain pada 10 Februari. Tapi 6 hari sebelum batas terakhir, waktu itu tanggal 4 Februari, Knicks timnya harus menghadapi New Jersey Nets. Masalahnya Knicks punya 2 pemain andalan, dua-duanya cedera. Andai kata 2 pemain andalan itu tidak cedera pun, Knicks itu pemain tim yang buruk. Pasti mereka lebih banyak kalah daripada menang. Ketika point guard mereka terluka, pemain tengah mereka, pelatih itu nggak ada pilihan lagi. Lin akhirnya masuk menggantikan karena lebih banyak duduk di kursi cadangan. Dan dunia saat itu tercengang karena Lin membuat Knicks meraih kemenangan 99-92. Dia menang. Dan semenjak saat itu Jeremy Lin memimpin Knicks dan memenangkan 6 pertandingan berikutnya menjadi sensasi luar biasa. Wartawan dengan sabar menunggu untuk mewawancari dia. Ingat, sampai 6 hari sebelum dijual. Sampai 4 Februari 2012. Tidak ada seorang pun yang percaya sama Jeremy Lin. Lebih banyak dulu dipinjamkan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan dia. Tidak seorang pun tahu tentang potensinya. Sampai dia mendapatkan kesempatan untuk bermain. Dan dia mendapat julukan si Lin Sanity. Kegilaan Lin. 2012 NBA menobatkan Jeremy Lin adalah pemain nomor 1 dunia. Bahkan Kobe Bryant musuhnya yang dikalahkan Lin dalam pertandingan. Kobe hanya meraih 34 poin, Lin 38 poin. Kalau bicara tentang diurapi Roh Kudus untuk melayani, apa sih yang saya mau sampaikan hari ini? Ayo kita lihat klipnya bersama-sama.
Kita baca nats kita Roma pasal 12 ayat yang 6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Selain tadi itu saudara melihat pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus turun dan mengurapi para murid, orang-orang percaya. Dan kita tahu Roh Kudus turun memberdayakan, memampukan orang biasa, petani, nelayan untuk bisa melayani dengan hebat. Hari ini sama, kita mau fokus kepada satu orang seperti Jeremy Lin. Orang tidak bisa lihat potensinya. Siapa? Orang ini adalah Ananias. Nama Ananias hanya disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 9 dan pasal 22. Lalu dilupakan orang. Bahkan orang Kristen banyak membingung antara Ananias yang dipakai Tuhan dengan Ananias Safira, dua orang yang berbeda. Ananias ini bukan pengikut Yesus yang ngetop. Dia orang biasa. Dia punya teman seangkatan yang ngetop, ada Matias, ada Stefanus, ada Filipus. Ananias ini seperti Jeremy Lin, bukan orang hebat, tidak menonjol, seperti saudara dan saya, tidak menginspirasi siapapun, sampai tiba saatnya Tuhan berikan dia kesempatan. Ananias dikenang jasanya, orang biasa yang mendoakan tokoh hebat Paulus. Paulus memulai pelayanannya dari pelayanan seorang yang bernama Ananias. Kita baca Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jalan lurus, straight street, itu ada di Damaskus, Syria. Saudara lihat gambar ini. Ini betul-betul jalan lurus yang 2000 tahun yang lalu Ananias mencari Paulus di rumah seorang bernama Yudas. Di jalan ini, jalan yang sama 2000 tahun yang lalu. Pelayanan Ananias sederhana. Yang dia harus lakukan adalah diletakkan tangan di atas Paulus dan disembuhkan dari kebutaan. Seperti slide ini ya. Ini jalan ke Damaskus. Ketika itu Paulus dia dipegang surat perintah, surat mandat untuk membunuh orang-orang Kristen. Dan di tempat jalan seperti inilah Paulus jatuh. Karena Tuhan datang kepada dia dan dia menjadi buta. Pelayanan Ananias sederhana. Berdoa menumpangkan tangan. Berdoa menyampaikan pesan Tuhan. Memberitahu Paulus, Allah akan memakai kamu memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Kita kan bisa kan? Kita bisa besok orang sakit. Kita bisa mendoakan orang sakit. Semua orang Kristen bisa melakukan seperti ini. Slide berikut ini adalah rumah Ananias. Ya, 7 meter tempatnya di bawah permukaan tanah. Dan di rumah inilah Ananias membaptis Paulus. Sekali lagi ya, Ananias itu seperti saudara dan saya. Bukan orang ngetop, tapi dia melayani yang sederhana dan semua orang bisa melakukan dan kita bisa melakukannya. Tapi ingat, Ananias hampir tidak melakukannya karena dia takut. Takut. Paulus saat itu ngetop sekali sebagai pembunuh orang Kristen dan banyak teman-teman Ananias yang mati terbunuh. Ananias hampir tidak jadi pergi ke jalan lurus. Ananias hampir tidak mau mendoakan Paulus untuk sembuh dari kebutaannya. Ananias hampir tidak mau menyampaikan pesan Tuhan kepada Paulus. Ananias hampir tidak mau membaptis Paulus. Tapi akhirnya Ananias berangkat dan memutuskan untuk mentaati Tuhan. Sama enggak kita dengan Ananias?
Kita terlalu nyaman di bangku cadangan gereja. Coba pikirkan ya, kalau orang-orang di gereja kita seperti kita, tidak usah saya, jangan saya, biar orang lain. Gereja kita jadi apa? Kalau semua anggota gereja kita nyaman di bangku cadangan, saya nggak mau melayani. Berapa kali kita bilang, aku cinta Yesus, tapi tidak ada satu jiwa pun yang dibawa kepada Yesus untuk diselamatkan. Kita sama seperti Ananias. Saya nggak bisa Tuhan. Saya takut reputasi gilanya Paulus. Mungkin Tuhan pasti berkata begini. Kalau kita berkata saya nggak bisa, saya takut Tuhan. Oke deh ini Ananias, oke deh Yonatan, oke lah deh. Memang gitu sih. Paulus itu menakutkan, Paulus itu berbahaya. Ya wis, nggak apa-apa, aku maklum. Tuhan berkata, aku maklum. Walaupun Ananias tidak mau berangkat melayani, tapi Tuhan berkata, go, pergi. Yang Tuhan inginkan di hari Pentakosta ini diingatkan, kita dikaruniai Roh Kudus, kita diurapi Roh Kudus untuk melayani. Alasan terbesar orang tidak mau melayani karena apa? Yang pertama, tidak punya waktu. Saya tidak punya waktu, saya sibuk. Pikirkan ya, sekarang ini PSBB, banyak di rumah, stay at home. Kalau kita punya banyak waktu, kita cari kesibukan. Mau nonton drama yang berpuluh-puluh seri. Ibu-ibu mau bikin pizza, meluangkan waktu belajar, cari info, cari resep, lihat YouTube, belanja bahan pizza. Kita sekarang, oke, situasi normal misalnya, mau liburan, langsung usaha, cari info, di mana tempatnya, berapa biayanya. Kalau orang berkata, saya tidak punya waktu untuk melayani Tuhan, itu berarti saya tidak mau melayani Tuhan. Karena tidak mau meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Kita tidak peduli karena kita tidak mau meluangkan waktu untuk melayani Tuhan. Ingat, Tuhan ingin kita diurapi supaya melayani Tuhan. Ada yang berkata alasan kedua, saya capek. Saya mau pensiun. Masih banyak yang lain masih antre. Saya sudah cukup lama melayani Tuhan. Melihat pelayanan sebagai beban. Oke, paham. Kadang-kala Tuhan mengizinkan juga hamba-hamba Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab, pemimpin Elia, Musa dan semuanya. Sesekali mereka berkata, aku mau break dulu Tuhan. Tapi cuma sebentar. Pelayan yang baik, dia akan kembali lagi melayani setelah recovery. Yang Tuhan inginkan kita diperlengkapi, dikarunia Roh Kudus, diurapi Roh Kudus untuk melayani. Alasan ketiga, saya nggak bisa apa-apa. Tuhan nggak tertarik sama alasan omong kosong kita. Musa orang gagap. Abraham bilang saya terlalu tua. Orang bilang Daud mukanya kemerah-merahan masih muda. Itu Rasul Yohanes merasa paling benar. Yeremia itu orang stresan, gampang depresi. Gideon dan Thomas itu orang yang gampang peragu. Timotius orang sakit-sakitan. Saya lemah tubuh, sakit pencernaan. Naomi itu janda, nggak ada yang nganter. Petrus orang yang takut kematian, omong doang. Bahkan Lazarus yang sudah mati Tuhan bisa pakai dibangkitkan untuk jadi saksi. Alasan kita tidak ada di mata Tuhan. Yang Tuhan inginkan, kita diurapi untuk melayani Roh Kudus, untuk melayani Tuhan. Kita diurapi Roh Kudus, bukan duduk di bangku cadangan. Saya mau tutup dengan satu kisah. Ada satu anak Tuhan yang dulu begitu hebat melayani. Sekarang dia tua, sakit, dan ditaruh keluarganya di panti jompo. Dia mati sebelah stroke.
Separuh tubuhnya lumpuh dan separuh wajahnya terkulai. Dia sulit mengendalikan emosi. Saya pernah stroke, saya tahu perasaan orang sakit stroke. Sedih, menangis, merasa terbuang, tidak berdaya. Tapi Roh Kudus menjamah hatinya. Karena dia berdoa pada Tuhan. Apa yang aku bisa lakukan Tuhan? Di masa aku tidak berdaya seperti ini. Roh Kudus berikan dia hikmat. Kamu bisa melayani gereja. Dia tulis kartu-kartu penghiburan. Tangan satu masih bisa tulis. Dia di panti jompo. Dia stroke. Separuh tubuhnya lemah. Gak berdaya. Tapi dia ingat yang Tuhan inginkan kita diurapi Roh Kudus. Supaya kita melayani. Ingat Jeremy Lin. Ingat Ananias. Tuhan berkata, engkau juga sama. Engkau harus melayaniku. Karena Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Banyak orang hebat di gereja Tuhan sekarang. Di dunia ini. Di masa perjanjian baru pun banyak orang hebat. Tapi mereka hebat karena ada Ananias. Orang biasa yang mau melayani. Yang memberikan hidupnya. Dan Tuhan menghormati mereka. Tuhan menyebut nama Ananias dalam bukunya Kisah Para Rasul. Nama Ananias abadi. Dan ketika Tuhan memanggilnya, mengurapi dengan Roh Kudus, Ananias yang biasa memberikan hidupnya untuk melayani Tuhannya. Jadilah seperti Ananias. Jadilah seperti Jeremy Lin. Orang biasa yang luar biasa melayani Tuhan. Karena Roh Kudus. Mari kita menyanyikan pujian kita. Urapanmu mengalirlah. Di hari Pantekosta ini biarlah urapan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita. Your anointing comes over me. Your anointing over my soul. Your anointing strengthens my spirit. Your anointing is what I need. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku perlu. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Pentakosta ini. Engkau berbicara luar biasa buat kami. Supaya kami bisa melihat dalam kehidupan kami potensi yang sederhana. Kami merasa tidak bisa, kami merasa tidak mampu. Tapi Roh Kudus memampukan kami untuk melayani Tuhan. Sama seperti Ananias menjadi tokoh yang luar biasa untuk memulihkan Paulus, mendoakan, melayani, mengurapi, menjadi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Terima kasih untuk kebaktian kenaikan Yesus ke surga. Terima kasih untuk ibadah Pentakosta hari ini. Terima kasih karena Pak Pendeta Yohanes, gembala-Mu, boleh semakin dipulihkan Tuhan. Dan kiranya pemulihan Tuhan yang sempurna Kau nyatakan dalam diri hamba-Mu. Berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Untuk para medis yang terus bekerja, berikan kekuatan kesehatan buat mereka. Untuk para pemimpin negeri kami, negara kami Indonesia, Pak Presiden Jokowi, dan semua menteri dan jajarannya Tuhan. Berdoa Tuhan untuk pemulihan bagi bumi ini, bagi bangsa kami, pemulihan dari COVID-19, pemulihan ekonomi Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan Yesus secara khusus, jemaat-Mu Engkau jaga mereka. Engkau pelihara, berkat kesehatan yang berlimpah-limpah, kekuatan dari Tuhan. Engkau berkati kebutuhan mereka Tuhan. Dan kiranya kekuatan Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah kaum pria. Diberkatilah kaum wanita. Diberkatilah suami istri. Diberkatilah pemuda-pemudi. Diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha pekerjaan toko karyan proyek kita. Diberkatilah hidup kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dari Bapa Putra Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari Pentakosta, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.